Ada nggak ya pengganti motorcycle yang nggak perlu pakai BBM, kan lagi mahal nih ya dan agak langka. Kemudian nggak perlu bayar pajak, lalu juga nggak perlu bayar parkir dan biaya operasionalnya sangat rendah, dan tentunya ini akan membantu banget bagi saya karena saya akan beralih dari motorcycle. Untuk itu saya akan coba cari ya. Kita akan coba aja. Kita akan muter-muter dulu di sini, kemudian nanti coba keluar ya. Oke, siap ya? Saya coba ya. Kita akan coba sekarang untuk tipe dari logger ya. Yuk kita jalan ya. Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle, mulai dari mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik, atau apapun juga jenis kendaraan listrik lainnya. Dan untuk yang belum kenal, nama saya Ibeng. Episode kali ini, kita berada di satu tempat di daerah Kebagusan ya, Jakarta Selatan, di FZ Bike. FZ Bike ini adalah tempat yang asal-muasalnya adalah menjual barang-barang untuk kendaraan listrik, terutama adalah sepeda listrik ya. Dan sekarang sudah mempunyai dua produk untuk e-bike yang sudah jadi atau alias bisa langsung dipakai. Dan kita nanti akan berbincang-bincang dengan Om Mark yang ada di sebelah saya ini mengenai tentang FZ Bike dan produknya. Untuk itu sebelumnya subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol like dan tombol bell supaya Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Yuk, check it out. Di sebelah saya ada Om Mark. Om Mark, selamat datang di EVholic. Kita akan berbincang-bincang nih. Mungkin Om Mark bisa memperkenalkan diri dulu nggak? Om Mark ini siapa? Kemudian FZ Bike ini apa sih sebetulnya? Oke. Nama saya Mark. FZ Bike ini adalah salah satu ya usaha industri, home industry lah yang bergerak di bidang ya penjualan suku cadang untuk kendaraan-kendaraan listrik, Om. Oke, siap. Dan akhirnya beberapa tahun ke depan kita mencoba beberapa tahun belakangan kita mencoba untuk kok hanya kita menjual saja, kenapa nggak kita produksi? Oke, jadi sekarang produksi juga nih? Nah, kita mulai dikit-dikit kita produksi. Cuman dari awal produksi itu ya cukup 1,5 tahun untuk mendapatkan yang cukup baik lah hasilnya. Research development-nya 1,5 tahun? Wow, cukup lama teman-teman. Itu dengan biaya yang saya anggap sebenarnya ya, saya sebagai seorang background keuangan menganggap bahwa ini adalah biaya yang cukup tinggi. Oke, biaya riset dan development-nya itu cukup tinggi ya? Betul, karena kita pertama dari frame-nya apa-apa kita ganti sampai saya bilang, ini kapan mau kelar gitu. Sampai akhirnya ketemu dengan model yang alhamdulillah cukup baik. Ya kita belum sempurna tapi kita anggap sudah cukup baik dan berjalan. Pada waktu melihat hasilnya, oke juga. Oke juga. Jadi sudah siap ke produksi, betul. Artinya dijual ke umum ya? Sudah kita jual ke umum, di online shopnya juga sudah ada. Oke. Dan warna pun bisa dipilih. Oke, jadi modelnya ada, kemudian warna bebas tergantung keinginan customer. Betul. Wow, jangan lupa tuh teman-teman tuh, warna bebas dipilih tuh Om. Atau warna yang sudah ada, yang seperti yang kita ini juga jadi sudah punya warna stok ya, stok warna sudah ada, tapi kalau ingin rubah warna sendiri sesuai keinginan, silakan hubungi aja dengan FZ Bike. Nah, tadi cerita bahwa FZ Bike ini sudah ada produk ya. Betul. Produknya apa nih? Kita menggunakan sepeda listrik dan ada dua produk. Oh, ada dua produk. Betul. Sudah dua produk ya? Sudah dua produk. Yang pertama adalah Vodo, oke. Yang kedua adalah Logger. Jadi ada dua Vodo dengan Logger. Betul. Apa ini perbedaannya Logger dengan Vodo ini? Sebenarnya dia ada dua. Ya. Kalau perbedaan hanya satu sebenarnya. Okay. Hanya dari mesin atau kita bilang dinamonya. Oke, motornya, motor hubnya. Okay. Kalau Vodo menggunakan planetary. Oke, planetary hub. Kalau Vodo menggunakan elevated. Oke, elevated. Jadi direct drive ya. Betul. Kalau Logger menggunakan planetary. Oke. Nah, itu tergantung kesukaannya masing-masing. Oke, karena masing-masing punya kelebihan kekurangan ya. Betul. Jadi customer boleh milih apa yang planetary atau mau yang direct drive. Betul. Kalau dari model apakah sama? Model berbeda. Oh, model berbeda. Jadi model sepedanya berbeda, motornya pun berbeda. Betul. Tapi kalau dari spek dari misalkan voltase, kemudian watt dan ampere sama ya? 500. Oke. Dengan baterai 13
AH. Oke. 48 volt. Habis itu dengan controller juga sama. Controller sama. Betul. Pakai controller berapa Om? 500 juga, yang pedal assist. Oh, pedal assist jadi 500 watt ya? Betul. 500 Dan watt. kita misalkan kita pengen olahraga nih Om. Total kita mau hitungannya Goes gitu ya? Goes, itu bisa. Oke, jadi boleh pilih mau goes biasa atau Betul. mau pakai throttle. Betul. Atau pilih dua-duanya boleh gitu Boleh. ya? Pedal assist dengan... Betul. Oke, terima kasih banyak. Ini berarti kalau begitu nanti kita akan lihat ke detail ke masing-masing si sepedanya ya. Betul. Ini kategorinya sepeda ya, berarti bukan Betul, motor ya? bukan motor. Tapi bisa seperti motor? Kalau tempuh lari kurang lebih 50 km per jam kita masih. 50 km per jam untuk sepeda luar biasa, itu udah kenceng doang. Kemudian kalau jarak tempuh Om? Jarak tempuh kurang lebih 35 sampai 45 tergantung pertama dari bobot badan. Oke. Habis itu jalan juga misalkan apa kita Tanjakan gitu ya, atau turunan Oke, atau datar. Oke. Kalau seandainya nih, tadi ini 35 km per jam kurang lebih ya? Iya. 35 km untuk jarak tempuh ya? Betul. Kalau seandainya customer ingin, wah saya bisa pengen ke 70 km gitu bisa? Oh bisa. Kita Jadi- tinggal besarkan untuk dimensi Oke. baterainya, hitungannya nanti kita rubah dimensi baterainya rubah. kita rubah. Jadi artinya bisa di customize ya? Bisa. Sesuai keinginan si customer. Betul. Jadi kalau customer saya pengen jarak tempuhnya jauh gitu, jadi Boleh. tinggal disampaikan aja, Betul. nanti dihitung-hitung tambah berapa begitu ya? Betul. Oke, siap tuh teman-teman. Kalau seandainya ya kita mau memilih misalkan sepeda kita tadi warnanya kita bisa milih, kemudian juga sekarang baterainya bisa juga kita tambahkan, apalagi kekurangannya nggak ada kan? Datang aja ke MC Bike ya dengan Om Mac. Nah, di sebelah saya ini adalah tipe logger, betul ya Om ya? Betul. Tipe logger ya. Jadi tadi kalau tidak salah Om Mac bilang ini adalah tipe logger dengan menggunakan hub planetary ya. Betul. Planetary. Mungkin Om Mac bisa jelaskan nggak kurang lebih sepeda logger ini apa dan bagaimananya, sekalian langsung ditunjukkan begitu. Oke. Jadi gini, untuk logger ya. Untuk logger, untuk baterai kita taruh dalam sini. Oke, ini jadi tempat baterai ya. Untuk keamanan dari cipratan air atau apa, dan kita menggunakan tutupnya juga. Oh, jadi tertutup ya? tertutup. semuanya? Baterai Controller di juga kita taruh di sini. dalam. Oke, controller dengan baterai di dalam Betul. itu. Tapi untuk pengecasannya kita tetap langsung aja. Jadi nggak perlu dibuka-buka ini. Oke, jadi langsung dicolok gitu ya. Iya, Nanti kita lihat. ada tempat. Oke, ada tempat tempatnya. casnya. Mungkin dari sebelah sini ya. Nanti Iya. kita lihat ya. Oke. Oke, yang kedua, nah perbedaan antara logger dengan Vodo adalah di dinamo ini. Oke, dinamonya. Dinamo ini adalah dinamo planetary. Planetary ya. Planetary itu untuk tarikan awalnya emang dia lebih tinggi. Oh, karena ada gear di dalamnya. Ada gear di dalamnya. Oke. Jadi untuk tarikan awalnya tinggi. Dan untuk yang lainnya sebenarnya sama Vodo sama, tapi tampilannya seperti ini. Emang dia lebih lelaki banget gitu. Laki banget ya. Laki. Tapi ini bisa boncengan ya kalau ini. Kalau dibilang boncengan ya, kalau asal jangan yang ukurannya besar-besar sih Oke, bisa. oke. Jadi anggap aja masih kira-kira ya penumpangnya 60 kg, 70 kg masih bisa kali ya? Masih. Berdua begitu ya? Betul. Oke, bawa siap, anak, bawa apa masih Oke, jalan-jalan. oke, Oke, siap. dan Masih daya oke. tempuhnya juga lumayan kan. Oke. Ini menggunakan ban fatback ya? Fatback 20 inch 20 in. kali 4 ya? Betul, 20 Kali kali 4 inch. Kemudian lebar lebar peleknya berapa nih? Sekitar 8 cm mungkin ya? Kurang lebih ya. 8 cm, 10 cm. Nah, kemudian modelnya cukup menarik nih. Ini karena lagi cukup in ya, artinya Iya. model yang seperti ini. Modal seperti ini emang lagi banyak lagi diminati. banyak ya. Nah, pertanyaan kita adalah begini Om, ini desain sendiri kan? Kalau untuk desain merangkainya kita sendiri. Jadi Oke, kita melihat mungkin dari beberapa Jadi banyak. meniru kemudian dikembangkan sendiri begitu Betul. ya? Kita Oke. rubah, ada perubahan lah, ada perubahan dari Oke. semuanya. Itu yang tadi dicerita research-nya yang lama itu ya? Betul, Oke, itu oke, dia. siap, siap. Karena pertama kita ngelihat dari kenyamanan. Oke, Karena oke. kadang-kadang kalau kita mengikuti ternyata ada kekurang nyamanan di situ. Oke. Nah, itu lebih baik kita hilangkan. Jadi dikembangkan lagi mulai dari Dikembangkan lagi. posisi riding, kemudian Betul. tingginya dan sebagainya gitu Dan ya? bangku pun kita dapat posisi yang nyaman Oke. seperti ini, itu posisi sampai ada 6 bulan gonta-ganti terus. Gonta-ganti mulai dari posisinya tuh. Betul. Bentuknya juga. Bentuk, Wah, ya, bentuk. luar Bentuk biasa, luar ini. biasa. Berarti research development-nya nggak main-main ya, Iya. cukup lama ya. Betul. Oke, oke. Kita akan beranjak lagi ke tipe yang kedua ya Om ya. Ya. Yang satu lagi, yuk kita lihat. Nah, ini tipe yang kedua ya. Ini adalah tipe Vodo. Oke, Betul. tipe Vodo. Mungkin Om bisa cerita nggak perbedaannya lah? Atau Nah. dengan tadi tipe logger nih? Oke. Kalau ngelihat dari tampilan, Om pasti udah lihat Oh, agak beda ya? berbeda. Beda Betul. ya? Saya pertama kali lihat perbedaannya adalah satu ini. Iya, Dari tempat betul. duduk nih. Tempat duduk Dia kayaknya cuma model
dia model kelihatan lebih, kalau itu lebih sport banget, kalau ini elegan dan santai. Oke, tapi ini hanya bisa sendiri berarti ya? Ah, ini bisa sendiri. Oke. Kalau anak kecil mungkin duduk depan sini bisa, Om? Bisa, masih bisa lah. Masih bisa ya? Nah, yang tadi saya bilang bahwa kalau misalkan baterai kita mau tambahkan, ini ruang space-nya masih cukup lumayan. Karena ini masih jaraknya masih jauh ya? Masih lumayan. Lumayan ya, besar. Betul. Ya? Jadi bisa diperbesar sampai mentok di tempat casingnya ya? Betul. Oke, kemudian kalau dari motornya bagaimana? Nah, motornya seperti ini, berbeda dengan yang tadi. Oke, ini direct ya, direct drive ya? Untuk tarikan awal dia emang lebih smooth. Lebih smooth. Tapi untuk misalkan perjalanan cukup panjang, ya. Untuk speed kurang lebih sama. Oke, speed sama ya. Dan jaraknya juga kurang lebih sama. Lebih irit yang mana, Om? Sama? Kurang lebih kalau kita bawanya standar sama aja sih. Hampir kurang lebih sama ya? hampir sama lah. Oke. Jadi kalau tadi kurang lebih 35 sampai 40 km ya? Iya, sama aja. Kurang lebih sama seperti ya? itu. Oke. Kalau ini kotak apa nih? Controller. Oh, controller. Kalau yang tadi kan controller dengan baterai jadi satu ya. Kalau ini kita pisahkan dikarenakan ada orang yang kadang-kadang pengen space baterai lebih besar. Oke. Jadi ini memang dedikasiin untuk baterai. Gitu. Kontrol terpisah ya? Terpisah. Oke, siap. Kalau untuk spek sepedanya sendiri hampir sama ya? Kurang lebih sama. Dari bannya sama, ukurannya sama, habis itu yang lain-lainnya ukurannya sama. Oke. Berarti ini pertanyaan yang paling sering akan diajukan orang nih Om ya? Betul. Harga sama nggak nih Om? Harga kita samakan. Oke, harga sama ya? Harga kita samakan. Karena ada kelebihan di sini, ada juga kelebihan di sana. Oke, jadi saling substitute. Nah, kalau boleh tahu nih harganya Om? Harga kita 19.500.000. 19.500.000 sudah bisa dibawa pulang ya? Sudah bawa pulang. Oke, dengan baterai tadi berapa? 13 ampere. Jadi kalau seandainya nanti customer ingin menambahkan baterai, tinggal ditambahkan dari nilai itu ya? Dari harga itu. Jadi dari 19.500.000. 19.500.000. Oke, di mana bisa belinya Om? Bisa langsung ke sini. Jadi langsung ke FZ Bike-nya? Betul, apalagi kalau misalkan pengen custom warna. Oke, bisa. Oh ya betul, bisa custom warna ya. Jadi kalau custom warna paling nanti kita butuh waktu berapa hari untuk pengecetan ulang. Oke, siap. Karena kita juga ada stok yang belum. Karena kita bukan memberikan yang sudah dirakit, kecuali dia emang tertarik yang langsung untuk dibawa. Oke, jadi begitu lihat stok yang ada dia suka boleh dibawa pulang, tapi selebihnya bisa dirakit dulu ya. Betul. Nah, kalau untuk customer yang tidak di Jakarta, bagaimana nih Om? Bisa melalui online. Oh, ada online ya? Betul. Mungkin bisa disebutkan toko online-nya Om? Toko online kita ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Bukalapak, namanya FZ e-Bike. FZ e-Bike? Betul. Oke, teman-teman, kalau seandainya ingin memesan sepeda seperti ini ya, e-bike ya, ataupun juga spare part dari sepeda listrik, bisa langsung kunjungi tadi, ada di Shopee, ada di Tokopedia, dan di Bukalapak, FZ ya, FZ e-Bike. Betul ya? Betul. Dan kita berikan garansi untuk baterai 3 bulan. Baterai garansi 3 bulan. Betul. Kalau untuk sepedanya Om? Untuk sepedanya sebenarnya kalau nggak human error, kita bisa tahu. Soalnya pemakaiannya seperti apa, dari dinamo ketahuan apakah rusak atau apa, dan alhamdulillah di kita tim untuk after sales-nya ada. Jadi kalau misalkan ada perbaikan bisa langsung dibawa ke sini. Bisa langsung dibawa ke sini. Bisa langsung ditangani ya. Bisa langsung ditangani. Oke, siap. Jadi garansi sebetulnya ada ya. Jadi jangan khawatir ya untuk teman-teman kalau ingin membeli sepeda di FZ Bike, itu nanti langsung datang ke sini dan ada garansi untuk baterainya 3 bulan. Kemudian untuk sepeda termasuk motor dan lain-lainnya itu pun masih bisa ditanggulangi oleh FZ Bike gitu ya. Kalau boleh tahu tadi itu toko online-nya ya. Betul. Kalau untuk IG-nya ada nggak Om? Sama juga. IG-nya? FZ e-Bike. Oke, untuk IG-nya FZ e-Bike. Begitu aja Om? Nggak ada ID, nggak ada apa? Pokoknya FZ e-Bike. Nanti mungkin Om bisa kasih. Oke, saya tulis nanti di bawah FZ e-Bike untuk Instagramnya. Oke, mungkin terima kasih banyak bincang-bincang kita untuk produk ini. Dan saya akan kita akan coba sepeda ini dua-duanya, masing-masing satu persatu. Mungkin dari Om Mac sendiri ada yang ingin ditambahkan untuk teman-teman kita di EVholic nggak mengenai sepeda ini? Mungkin kelebihannya atau apa dari FZ Bike? Kalau kelebihan dari kita cuma bilang kita mempunyai after sales yang handal-handal. Jadi pada waktu nanti ada terjadi masalah, kita bisa langsung tangani. Oke, siap. Dan ya bisa dilihat sendirilah untuk after sales-nya kita seperti apa. Dan ya beberapa perusahaan yang sudah ada di Jakarta atau di Indonesia pun untuk after sales banyak juga yang melakukan
kita, dilempar kerjasama ke kita. ya? Oh, Betul, jadi kerjasama dengan Om gitu ya? Betul. Jadi mungkin ada kerusakan di apa, dibawa ke sini juga, Betul. gitu. Walaupun Banyak bukan yang produknya FZ Bike. betul. Oke, siap. Jadi seandainya juga teman-teman nih punya misalkan permasalahan dengan electric bike, bisa juga hubungi ke sini Om ya? Betul. Oke, siap. Terima kasih banyak Om. Sama-sama. Saya Kita terima kasih akan juga. coba sepeda ini yang Berikan foto. penilaian yang maksud saya berikan penilaian untuk yang Oke, siap. Kita akurat akan, lah. Oke, siap. Saya akan jelek, coba. kurangnya. Oke, nanti kita akan berikan masukan, dan paling utama adalah justru dari teman-teman EVholic. Nanti kalau ada pertanyaan, langsung aja di komentar di bawah. Misalkan Siap. begini, mulai dari bentuknya atau pertanyaan apapun juga. Boleh. Gitu. Kita akan sampaikan langsung ke FZ e-bike gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman punya komentar, komen aja. Komentar langsung di bawah. Oke. Terima kasih Om Mek. Kita akan tes ini. Yuk, kita tes. Sekarang kita akan mencoba sepeda e-bike dari FZ Bike ini. Ini adalah tipe Vodo ya, dengan menggunakan direct drive 500 watt hub motor. Kemudian juga baterai ditempatkan di casing boxnya ini adalah 48 volt 13 Ah. Kemudian untuk kontrolernya berada di boxnya ini sendiri sama 500 watt. Kemudian mungkin bisa dilihat di sini di bagian handlebar ya. Di bagian handlebar ini ada kunci, artinya untuk menyalakan tinggal kita geser seperti ini. Nah, untuk bagian atas ini adalah speedometer, artinya kecepatan ya, penunjuk kecepatan. Kemudian yang bagian bawahnya adalah trip, dan di sebelah kanan ini ada display untuk baterai ya. Kemudian di sebelah kiri kita akan lihat di sini ada tombol untuk lampu. Ini ada lampu depan dan lampu belakang. Kemudian ini adalah level kecepatan 1, 2, dan 3. Kemudian ini sebenarnya ada tombol untuk klakson atau horn ya, tapi ini tidak difungsikan gitu ya. Kemudian kita akan lihat juga di depan sini ada e-brake, artinya handle brake ini sudah dilengkapi dengan electronic brake yang kalau kita tekan seperti ini akan memutus arus pada motor hubnya gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba aja untuk sepeda ini dengan menggunakan roda 20 inch fat bike, 20 inch kali 4 inch ya. Jadi lebarnya adalah 4 inch, diameternya adalah 20 inch atau biasa disebut dengan sepeda fat bike atau sepeda gendut ya. Oke, kita akan coba aja. Kita akan muter-muter dulu di sini, kemudian nanti coba keluar ya. Oke, siap ya. Saya coba ya. Ini adalah tipe yang kedua, ini adalah tipe logger ya. Kalau lihat dari riding positionnya, frame-nya cukup
lebih tinggi ya daripada Vodo tadi. Kemudian jarak tempat duduk nih, kalau saya berada di posisi seperti ini, ke handlebar ini cukup dekat, jadi kita akan lihat tangan saya masih agak menekuk ya, jadi mungkin untuk nyamannya mungkin saya harus agak mundur sedikit gitu ya, mundur sedikit di sini. Tapi kalau lihat dari desain tempat duduknya sebetulnya di sini. Nah, kalau tempat duduk seperti ini sangat cocok kalau kita hanya menggunakan sepeda e-bike ini untuk keperluan relax atau santai ya. Karena kenapa? Karena kalau kita menggoes sudah dipastikan sangat dekat dengan handlebar seperti ini, jadi mungkin handlebarnya harus agak sedikit dimajukan gitu ya. Ini posisinya masih terlalu dekat karena dia akan menyentuh hampir dengan tempat kunci seperti ini gitu ya. Apalagi posisinya ketika kita menggoes begini. Nah, kemudian berikutnya gitu ya, juga kalau seandainya ini untuk kita menggoes barengan atau berdua gitu ya, tentunya saya akan lebih maju ke depan. Ini terasa untuk goesan mungkin terlalu menekuk sekali kaki saya, sehingga kalau kita goes berdua seperti ini, sepertinya kita tidak akan full goes, jadi lebih banyak mengandalkan throttle. Goesan hanya sekali-sekali untuk membantu saja, karena kalau kita goes full akan terasa capek sekali gitu ya. Nah, kalau untuk dari motor hubnya, ini menggunakan motor hub tipe planetary ya, tapi sama 500 watt, jadi artinya 500 watt tapi dia adalah planetary gitu ya. Kalau kita lihat di sini bentuknya lebih kecil dibandingkan yang tadi karena direct drive selalu lebih besar ya. Nah, kemudian ini ada casing untuk baterai dan juga controller yang berada di dalam ini gitu ya. Nah, casing baterai dan controller ini ditempatkan di bawah. Kemudian kalau kita lihat di cockpit, artinya di atas di handlebar, kita akan melihat mirip ya. Jadi hampir sama di sini menggunakan key atau kunci untuk menghidupkan. Di atas sama ada untuk kecepatan, speedometer. Kemudian di bawah adalah odometer atau tripnya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah untuk baterai barnya. Kemudian di sebelah kiri kita juga akan lihat yang sama, tombol untuk lampu, kemudian level speed kecepatan 1, 2, dan 3. Kemudian tombol klakson tidak difungsikan. Di handlebar juga sama, di sini menggunakan e-brake, jadi artinya ada electronic brake. Di sini kabelnya kita lihat. Kalau kita menekan tuas rem, maka otomatis memutus arus ke motor hubnya kita gitu ya. Jadi ini adalah untuk pengaman atau safety-nya gitu. Kemudian lampu untuk tipe yang logger ini hanya ada lampu depan, sementara kalau untuk yang Vodo tadi ada depan dan di belakang gitu ya. Selebihnya sepedanya mirip, menggunakan ban sama-sama 20 inch kali 4 inch, tipe roda fat bike dengan rims kurang lebih sekitar 8 cm gitu ya. Oke, saya rasa itu. Kita akan coba sekarang untuk tipe dari logger ya. Yuk kita jalan ya. Kita udah coba ya dua tipe sepeda ini, mulai dari yang logger kemudian juga Vodo. Kalau preference saya pribadi ya, saya lebih menyukai tipe yang Vodo ini karena dia konstan menggunakan direct drive, jadi lebih smooth ya. Tapi kalau kita bicara torsi, jauh lebih enak yang tipe logger karena dia adalah planetary hub ya. Nah, kemudian kalau untuk tanjakan ya, tadi saya sudah coba tipe yang untuk Vodo ini, di tanjakan kalau dalam kondisi berhenti kemudian nanjak ekstrim agak sedikit berat, jadi kita harus membantu dengan goesan baru bisa jalan. Sementara kalau yang untuk tipe logger
karena menggunakan planetary, dia cukup bisa langsung jalan walaupun dalam keadaan berhenti langsung bisa nanjak gitu ya. Nah, dari riding position saya lebih suka tipe yang Vodo ini, satu karena dia memang posisinya agak lebih jauh, jadi posisi tangan saya tidak menekuk, cukup lurus, dan juga posisi riding saya, badan saya cukup tegak, jadi terasa sangat nyaman. Sementara untuk yang tipe logger ya, karena posisinya kalau kita duduk di depan, ini tangan kita akan sedikit menekuk, jadi mungkin kalau untuk jarak dekat terasa nyaman, tapi untuk jarak jauh mungkin agak sedikit melelahkan gitu ya. Jadi paling enak kalau untuk tipe yang logger kita duduknya di posisi belakang gitu ya. Nah, overall untuk semuanya menurut saya e-bike ini sangat worth it di harga 19,5 juta. Ini cukup nyaman, sangat enak, dan bisa menggantikan fungsi sepeda motor kalau untuk di wilayah perkotaan seperti Jakarta gitu ya. Karena di Jakarta kita tidak membutuhkan kecepatan yang ekstrim, dengan kecepatan maksimum 50 km per jam sudah sangat cukup ya. Dan rata-rata pun kalau kita di jalanan mungkin hanya sekitar 20 km per jam ya untuk traffic seperti Jakarta. Anyway, kalau memang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik like ya, dan subscribe karena Anda akan mendapatkan informasi beragam untuk kendaraan electric vehicle, dan klik tombol bell supaya Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yuk, salam EVholic.